Penak ternak oh. Jadi hari ini konsep kakak TV pakannya Rp0 loh guys. Posisi nanti teman-teman biar tahu juga caranya bagaimana kita membuat pakan yang Rp0 berasal dari tebon jagung. Jadi pohon jagung yang memang kita nggak beli. Kita chopper. Setelah nanti chopper selesai, baru kita masukkan ke plastik. Kita masukkan ke plastik kemasan itu yang kedap udara. Jadi agar tidak terjadi pembusukan. Aku ketek ya Pak Wiro. Kalau fermentasi itu biasanya harus pakai prebio, harus pakai bakteri, ya. Proses pembusukannya. Nah, itu harus pakai kayak E4 segala macam ya, karena butuh bakteri mikroba untuk mengaktifkan. Kalau fermentasi. Tapi jangan salah, ini kan silase. Kita buatnya kan silase, jadi bukan fermentasi. Silase itu beda berarti? Beda konsep, beda teknis, beda cara. Jadi silase itu adalah hanya mengawetkan nilai seratnya. Seratnya aja. Nah, kayak gini kan seger nih. Kita chopper masukkan dalam drum ataupun plastik yang kedap udara. Penak ternak oh. Jadi hari ini konsep kakak TV pakannya Rp0 loh guys. Gua coba panasan lah sekobek kono Pak. Main keling sini. Hari ini teman-teman harus mengikuti bagaimana cara membuat silase yang Rp0 ya. Jadi kita di daerah pegunungan yang bukan persawahan aja bisa pakai pakan yang Rp0. Ini yang coba, ini lagi banget. Mas jagung manis. Hah? Jagung manis Bu. Jadi seperti ini aja guys. Seperti ini aja nanti bisa kita fungsikan untuk pakan. Apalagi yang ininya. Apalagi nanti kita akan lihat yang batangnya. Jadi posisi nanti teman-teman bisa ikuti kegiatan kita. Pak Iro, plastik yang gede nih ndi? Wes ning kono. Berarti habis ini selain kita lihat kayak kakak TV Crew kakak TV Crew tuh di sana. Nah. Itu kan ada yang giling. Gone kan numpuk. Jadi posisi nanti teman-teman biar tahu juga caranya bagaimana kita membuat pakan yang Rp0 berasal dari tebon jagung. Jadi pohon jagung yang memang kita nggak beli. Paling butuh solar aja untuk kita akomodasi jalan. Ya. Sama paling mangan yang jalan gitu. Kalau kita mau intip, jadi bro, kue joko Pak sama Pak Wiro madai neng jero, ya. Karena ora iso liwat gini guys. Nang kan Pak kita. Tadi itu sudah munjung guys. Jadi 1L300 full penuh. Kita bongkar semua, ini kita proses penggilingan. Proses penggilingan ini karena kita pakai chopper multifungsi, jadi posisinya wes banter ke spor. Kita mau kepoin ke sini. Kene lawangnya ketutup reso, Pak. Prosesnya kayak gitu guys. Jadi kita chopper. Setelah nanti chopper selesai, baru kita masukkan ke plastik. Kita masukkan ke plastik kemasan itu yang kedap udara. Jadi agar tidak terjadi pembusukan. Aku ketek ya Pak Wiro. Jadi kuncinya kalau dalam skala banyak itu bagaimana kita nyimpen. Jadi jangan khawatir sumber daya banyak, ini bawa 1 tronton sekalipun bisa. Rp0 karena kita nggak beli guys, kita nggak beli. Nontonnya kakak TV andal-andal deh. Dengan sudah 2 jam nggak berhenti. Hah? Ya. Kenapa harus kita chopper? Dan choppernya harus pakai multifungsi. Ini ada chopper guys yang ini guys. Cuman kan ini pencacah.
Kalau yang ini, misal pakai mesin ini, itu nggak bisa disimpan secara aman karena kemasan kita plastik. Jadi kondisinya kalau kemasan plastik itu menjadikan nanti gampang bolong. Kalau potongannya gede-gede, tapi dengan chopper multifungsi aman karena batangnya yang sekeras ini. Oke. Batang sekeras ini hancur lembut. Ini kelebihannya chopper multifungsi. Kalau ini nggak bisa. Masih panjang-panjang. Panjang-panjang, besar-besar. Adem-adem. Oh, karena ini kan memotong apa? Kaca. Kalau itu benar-benar menghalus. Nah, jadi kalau satu muatan L300 nanti kira-kira dapat dua plastik gede itu yang diameter 2 meteran. Lumayan guys, bisa kalau di kakak ini bisa dipakai sekitar 5 hari. 5 hari. Kalau sudah dua plastik gede loh. Nah, coba nanti kita intip ini. Ini satu sampai. Sampai nanti coba kita kemas menjadi berapa kan. Intinya kalau menjadi 2 plastik aman. Nah, nanti kita kasih tahu ke teman-teman cara nyimpen. Cara packing. Jadi proses babat lalu chopper. Nah, nanti biar amannya bagaimana? Supaya nanti apa? Bisa dipakai untuk jangka panjang, nggak harus sekali habis. Kan repot juga kalau kita mau sekali habis ya paling 4 linting, 5 linting cukup atau 10 linting. Tapi ini kan beratus-ratus linting nanti. Nah, supaya aman kita awetkan. Jadi proses hari ini proses pembuatan akan silase yang dengan 0 biaya. Hasilnya dulu aja bareng. Ngomong ke hasilnya. Keperannya toh. Oh. Udah jalan ini kan. Kalau udah kayak gini guys, ini kan batang-batangnya jadi lembut ya. Ya, nggak landep kan. Nggak landep-landep, maksudnya lebih halus lah, gitu kan. Kita coba kasih kambing. Jadi bedanya fermentasi sama silase itu ada bedanya guys. Kalau fermentasi itu harus melalui proses. Gimana Bres? Pada seneng Bres? Kalau fermentasi itu biasanya harus pakai prebio, harus pakai bakteri untuk apa proses pembusukannya. Nah, itu harus pakai apa namanya kayak E4 segala macam ya, karena butuh bakteri mikroba untuk mengaktifkan. Kalau fermentasi. Tapi jangan salah, ini kan silase. Kita buatnya kan silase, jadi bukan fermentasi. Silase itu beda berarti. Beda konsep, beda teknis, beda cara. Jadi silase itu adalah hanya mengawetkan nilai seratnya. Oh, seratnya aja. Nah, kayak gini kan seger nih. Kita chopper masukkan dalam drum ataupun plastik yang kedap udara. Jadi bedanya hanya kalau ini anyar dikasih ke seger, kalau mau disilase itu bisa dipakai dalam jangka panjang asal dengan catatan tidak terjadi kebocoran. Tidak terjadi angin masuk. Nah, itu silase. Kalau fermentasi ini ada campurannya. Jadi misal ragi barangnya ya ragi jerami. Polar. Ini ragi jerami, bekatul ataupun polar ataupun tetes tebu juga dicampur E4. Ya. Nah, sebenarnya kalau fermentasi itu khusus untuk apa namanya menimbulkan juga aroma ya. Jadi kenapa harus ada tetes tebu, kenapa harus itu kan biar kambing memang lebih dokoh gitu ya. Cuman prosesnya itu dengan sudah digiling kayak gini, kita gelar semua harus diaduk-aduk dengan obat-obatan tertentu dan dengan apa namanya juga ini E4 dan lain-lain itu ya. Kita campur dalam ember, kita kebyur-kebyur, campur bekatul ataupun polar itu aduk langsung simpen. Tapi kalau silase beda, lebih simpel. Silase itu ya kayak gini langsung ada plastik atau drum yang rapet intinya. Nah, itu langsung selesai. Langsung jadi. Piye entek bensinnya? Waduh, berulah separuh entek bensinnya, guys. Ya, kita coba lihat anu aja packingnya yuk. Oke. Ini sudah kita berjalan berapa menit? Ini 8. Lumayan, guys. Masih dapat sisa-sisa. Sisa panen. Sisa-sisa panen. Jadi hari ini kita piye entek bensinnya opo piye? Habis. Aduh. Golek utangan sik.
Saya sudah beli 2 liter, Bro. Golek utangan, guys. Golek utangan bensin. Golek utangan bensin. Podo ah. Apakah kita bisa masuk? Oh, bisa, guys. Karena pintunya sudah tergantung terkadung bodol. Nah, modelnya kalau silase kita buatnya kayak gini, geng. Nah, ini kan plastik, kita gunakan yang ini kalau nggak salah di Purworejo itu semeternya 21.000, Pak ya? Iya, 21.000. Nah, ini yang diameternya 2 meter. kita 2 meter ya, Bro, ini ya? 2 meter. 2 meter lah. Ini sebenarnya bisa untuk 1 ton. Tergantung tingginya. Gantung tinggi sama madetnya. Madetnya. Oh, nanti ini kan pembentukan biar bulat. Nanti ini memang harus bawahnya kita tata rapi dulu, lalu tinggal naik es munggah wis gampang. Nah, ini dimaksudkan ini akan aman dan bisa dipakai bertahun-tahun seketika ini tidak terjadi kebocoran. Ya. Jadi misal 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi nek di Kakak TV nggak sampai, guys. Seminggu entek. Seminggu entek golek bahan baku lagi. Nah, jadi kayak gini tuh intinya karena ini pas musim panen jagung. Jadi intinya ya sumber pakan kan melimpah ya. Baik nanti ada janggelnya. Jadi kalau dari unsur jagung kita fungsikan semua, guys, itu janggelnya. Ini janggelnya. Nah, ini janggelnya yang sudah berbentuk kering. Nanti ini kita maksudkan juga untuk kita giling sebagai campuran serat. Jadi nek janggel itu tak kayak nggih gawe campuran ampas tahu. Jadi seratnya kayak gitu. Itu dibuka wae, Bro, iso, Bro. Pintunya dibuka wae kan ora kangelan. Sorong rono iso, Bang. Adi anu geser nang ojo ndru wae. Jadi modelnya kayak gini, guys. Kita kalau pembuatan silase sederhana dan ini saya yakin seluruh warga Indonesia itu di lahan-lahan persawahan pertaniannya kan masih luas. Agraris ya kalau Indonesia. Jadi sebetulnya daripada kadang-kadang kan tidak berfungsi kan ya. Ini tidak berfungsi. Nek ora berfungsi sing darah area Purworejo kekno Kakak TV info. Info dikekno ya. Besok kita unduhe. Nah, kan lagian daripada jenengan semua petani jagung kan kangelan tenaga, kangelan ngobar, kangelan opo. Oh iya, oh jadi bener. tapi dengan catatan aja sing wis koyo ngene lho, Geng. Apa? Dengan catatan aja sing wis garing, nek garing males ya. Jadi paling ora masih ada unsur ijo-ijonya. Oh, tetap hijauan ya, Mas, walaupun diawetkan. Ya, tapi maksudnya kita kalau ngunduh giling itu kan lebih enak kalau masih seger. Jadi kalau sudah kita tadi juga ditawarin suruh ngepek aja yang pohonnya udah kering. Tapi kita nggak mau. Nek sapi mungkin nggak apa-apa, tapi kita lebih mareme jane. Lebih mareme sebenarnya ya kering sama teles mungkin ya hampir foto-foto wae, cuma soalnya yang diambil seratnya. Karena kita menyesuaikan dengan kemampuan mesin, guys. Mesin kita itu kan durasinya lebih aman kalau untuk yang basah sama yang maksudnya seger lah. Nah, ini kan dipotong kayaknya ya luweh kemreseng, luweh enak gitu. Nah, jadi pola beternak kita itu sebenarnya nggak sesulit yang teman-teman bayangkan. Dengan kita di atas 100 ekor, sebenarnya yang butuh yang namanya tenaga ki wajar, jenenge wong ngingu kewan ya mesti tenagane kan tambah gitu ya. Cuman sebenarnya solusi pakan itu nggak sebegitu sulit yang kita bayangkan sebenarnya. Pokok kita gelem lunga gelem golek, nanti posisinya ya pasti nemu. Nah, kalau ini teman-teman mungkin nanti akan jadi pertanyaan kalau itu yang di karung apa, Mas? Gitu kan ya. Nah, ini produksinya ada di tempat teman-teman kita yang di Jawa Timur. Jadi ini kangkung kering, guys. Kangkung kering. Ya, kangkung kering ini juga sebagai campuran ampas tahu dan janggel tadi. Jadi kondisinya nanti kalau Mas Gun mau ngambil footage-nya itu Pak Wiro lagi ngombor. Jadi posisi nanti campurannya kayak apa. Intinya kalau kita sudah pakai silase ini, handling di kandang kita itu adalah pagi kita kasih comboran, gitu. Comborannya menunya sama, artinya kita ambil seratnya juga dari kangkung, juga dari janggel, juga dari ampas tahu. Nah, lalu sore jam 3-an itulah untuk fase amannya itu juga kita kasih komboran lagi lah. Serat tambahannya ataupun marem-mareme wedhus serone karena kambing itu kan mama biak. Lah, ini nanti kita akan kasih tahu ke teman-teman bahwa ternyata ada perbedaan dari konsep breeding sama fattening. Nah, jadi kebutuhan pakan untuk fattening itu bisa teman-teman lebih upkan ke proteinnya ya. Jadi serat itu tidak sebanyak ataupun tidak sekualitas serat yang untuk
breeding. Nah, itu pembedanya di situ. Jadi sebenarnya kalau untuk breeding itu sebenarnya loh kebutuhan dari protein itu sendiri itu sekitar 12% cukup. 12%. Tapi untuk fattening itu lebih guys, misal 14-16 gitu. Cuman harus disesuaikan dengan metabolisme tubuh, dengan kemampuan pencernaannya, karena overload dari protein sendiri juga satu resikonya bulunya brodol ya. Terus sama juga apa namanya rodol ini nek tambung kidus lanang. Sama apa namanya ini mencret ya. Iya, mencret. Fattening itu biasanya mencret, ngecrot, bahasanya ngecrot. Jadi kalau untuk breeding itu lebih cenderung konsep seratnya lebih diperbanyak karena dia kan gayem ya. Iya, dia. Wes pokoknya nek takon sing luwih-luwih aja detail sama saya tapi takon dokter spesialis artinya sing sekolahnya dhuwur-dhuwur ya lho. Guys, itu lebih paham. Siki kira-kira ambrol ora ya, Geng? Kok lek ambrol ora memang nyong rumah iki. Iki wis tuwek lho iki kandhake. Nah, jadi gitulah guys. Simpelnya sistemnya kita pakai pakan yang 0 rupiah ya kayak gini lah. Iki karena jadi limbah di tempat teman-teman kita, ya daripada dibuang daripada bakar kan sayang. Makanya teman-teman kita yang apa namanya kasihan sama Kakak TV. Nilpun ki nek tebon PN iya sing 0 rupiah kok. Gratis kita modal tenaga. Mau tukokne sego Padang apa ora? Nasi Padang. Oh, tukokne. Paling kelong-kelonge ya ming apa namanya sebagai untuk wajar lah. Oh, ya makan siang. Makan siang. Ora kok kita tuku ya. Jungle juga kita dikasih Mas apa? Julius. Pak Julius. Pak Julius dari Warigo ya. Dari Wonosari. Kita dibawain, beliau main ke sini kita dibawain terus untuk apa? Sebagai tambahan lah. Ya. Kita juga nggak beli, wis diternetekan kene ya gratis ya wis. Nah, ini karepe nek ternak ya ngono kuwi, Geng, sing ora bayar ngono. Dadi cara oleh pira-pira ya bati. Nah, itu banyak dari sebenarnya banyak maksudnya kayak teman-teman kita ketemu itu ngomongnya, wah nggak mampu Mas, kayak Kakak TV pakannya beli semua, padahal yo kadang yo gratis gini lho. Guris ya. Guris. Cuman kan yo kita gelem klobi, gelem golek, gelem teko. Nah, iya. Bahasane kan gitu. Wes lah guys ya. Oke. Ini sudah lengkap kan, wong simpel banget tok. Sampeyan tuku plastik kaya ngene, duwe godhong opo wae, stopper masukkan, selesai. Yes. Dan ini bisa disimpan. Artinya bisa untuk jangka panjang, nggak harus sekali habis gitu. Kan kadang-kadang, lah aku butuh sak ontel ditawani sak sawah. Padahal waduh 5 ya pakai silase ya aman, waduh 10 pakai silase ya aman. Iya. Tinggal kita bagaimana mengoperasikannya biar terjadi lebih efisien sama istilahnya gampang. Ya memang tutupannya chopper, tapi kalau kita ternaknya jangka panjang tuh chopper ya rugi deh, Geng. Iya, benar. Nah, jadi istilahnya ya iki mah giling sak meniki mau ya ora cukup setengah jam nek misalnya nganggo Kesrekan. nah, ngono lho. Jadi ya kita apa namanya sedikit-sedikit upgrade untuk mempelajari sistem lah supaya kita tenaganya nggak konyol tapi hasil maksimal. Iya, benar. Gitu. Oke, guys. Udah dus banget kita mandi juga belum. Ya ngusungi ini ya kita dinggiling ini juga. Jadi mohon maaf ya bila mana memang kita nggak begitu berkenan. Guys. Oke, see you next time. Sampai jumpa di next video. Tentunya salam lestari untuk Indonesia. Sore dan matur nuwun.